Makhluk hidup di dunia ini begitu beragam. Para ahli di bidang IPA berusaha bagaimana supaya makhluk hidup yang begitu beragam tersebut mudah untuk dipelajari. Salah satunya yaitu dengan menggolong-golongkan atau mengelompokkan berdasarkan persamaan ciri-ciri yang dimiliki. Kegiatan mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan ciri-ciri tersebut disebut sebagai klasifikasi makhluk hidup. Contohnya adalah ini, sama-sama bakteri dikelompokkan menjadi satu kelompok, itulah klasifikasi makhluk hidup. Banyak ahli yang mengeluarkan teori klasifikasi makhluk hidup. Namun yang akan kita pelajari kali ini adalah klasifikasi dari R.H. Whittaker. Menurut R.H. Whittaker, makhluk hidup dibagi menjadi 5 kelompok kingdom yang meliputi kingdom Monera, kingdom Protista, kingdom Fungi, kingdom Plantae, dan kingdom Animalia. Dari 5 kingdom ini, mari kita bahas satu persatu, dan kingdom yang pertama adalah kingdom Monera. Apa ciri-ciri kingdom Monera? Ciri yang pertama adalah bersel satu. Ciri yang kedua yaitu mikroskopis. Apa itu mikroskopis? Yaitu organisme yang hanya bisa dilihat dengan mikroskop. Dan ciri yang ketiga yaitu prokariotik. Apa itu prokariotik? Yaitu organisme yang tidak memiliki membran inti. Ada beberapa contoh, diantaranya adalah bakteri Escherichia coli. Contoh yang kedua adalah bakteri Lactobacillus. Dan contoh yang ketiga adalah Oscillatoria. Ya, kingdom yang kedua yaitu kingdom Protista. Apa ciri-ciri kingdom Protista? Yang pertama adalah bersel satu. Namun ada juga yang bersel banyak. Ciri yang kedua yaitu eukariotik. Apa eukariotik? Yaitu organisme yang memiliki membran inti. Contohnya ada beberapa, diantaranya adalah euglena. Ini adalah contoh yang bersel satu. Dan fucus. Ini adalah contoh yang bersel banyak dan hidup di laut. Ya, untuk kingdom yang ketiga yaitu kingdom fungi atau kingdom jamur. Apa ciri-ciri kingdom fungi? Ciri yang pertama adalah eukariotik. Ciri yang kedua adalah tidak berkloroplas. Dan ciri yang ketiga, dinding sel tersusun atas zat kitin. Ada beberapa contoh, diantaranya adalah jamur merang, jamur tiram, jamur kuping, dan jamur tempe. Baik, kingdom yang keempat adalah kingdom Plantae. Apa ciri-cirinya? Ciri yang pertama adalah bersifat eukariotik. Ciri yang kedua, bersel banyak. Ciri yang ketiga, autotrof. Autotrof itu organisme yang dapat menyusun makanan sendiri. Dan yang keempat adalah dinding sel tersusun atas selulosa. Ada beberapa contoh, misalnya adalah lumut daun, lumut hati, paku sarang burung, suplir, bayam, jambu,
dan masih banyak yang lain. Baik, untuk kingdom yang kelima adalah kingdom Animalia. Apa ciri-ciri kingdom Animalia? Ciri yang pertama adalah bersifat eukariotik. Ciri yang kedua, bersel banyak. Ciri yang ketiga, bersifat heterotrof. Heterotrof adalah organisme yang tidak dapat menyusun makanan sendiri. Dan ciri yang keempat adalah memiliki sistem saraf. Ada beberapa contoh, diantaranya adalah Euspongia. Euspongia ini hidupnya di laut. Contoh yang kedua adalah ubur-ubur. Ini hidupnya di perairan. Contoh yang ketiga adalah ikan mujair. Contoh berikutnya adalah katak. Contoh berikutnya kadal. Contoh berikutnya ayam, dan masih banyak yang lain.